Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk dalam pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. 4 diantaranya akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Yang pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat, Al-Ahad. Bagian A. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, yang pertama kali harus kita ketahui adalah namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan 99 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati." Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Asmaul Husna yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Olehnya itu, pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Asmaul Husna yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikanlah Al-Quran, surah Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. 2. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit. Bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit? Mengamalkan Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara menjadikan kematian sebagai pelajaran untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru,
Kemudian jauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain dan lain-lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Al-Hayyu. Al-Hayyu atau yang Maha Hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup, nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memelihara diri sendiri, makan dan minum dengan teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat, mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meladani Al-Qayyum dengan cara merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, dan rajin membantu orang tua di rumah. Dan yang tak kalah pentingnya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad. Al-Ahad mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Dalam mengamalkan Asmaul Husna Al-Ahad, kita harus senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan pengatur segala urusan. Jauhi perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan Bapak Guru dan semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, Bapak Guru akan kirimkan dalam bentuk link. Soalnya sudah bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.